Ya, apakah sudah mengetahui titiknya di mana? Kami ketahui tapi kami tidak bisa sampaikan di sini. Ini guys. Oke. Ya, harusnya saudara bisa menangkap kalau sudah ada titiknya ya. Hanya dua kemungkinan. Yang pertama, untuk menjadi sandaran politik, untuk menyandra terhadap kasus-kasus yang disasar untuk kepada PDI Perjuangan. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Akhirnya terungkap sudah. Ternyata ini alasan KPK belum menangkap Harun Masiku meski titik posisi keberadaannya sudah diketahui guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa saudara memiliki tugas untuk memantau pergerakan Harun Masiku. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pelaksanaan tugas saudara tersebut? Pemantauan ya. Ya, karena kan di awal saudara menyatakan tugasnya itu memantau pergerakan Harun Masiku, benar? Betul. Nah, sekarang saya tanya bagaimana pelaksanaan tugas saudara tersebut? Bagaimana upaya dari lembaga saudara untuk bisa mencari dan menemukan Harun Masiku? Baik, jadi tadi sudah saya jelaskan di awal terkait dengan pembagian awal terkait untuk pengamanan apabila nantinya terjadi OTT. Pada saat itu saya diberikan tugas untuk memantau saudara Harun Masiku sesuai dengan SOP yang kami laksanakan, bahwa pemantauan itu sifatnya surveillance yang pertama. Terus yang kedua, kami berusaha untuk berada di dekat-dekat dengan pihak yang bersangkutan atau target dari atau Pak Harun Masiku sendiri. Kemudian kami berupaya agar si target ini tidak melarikan diri atau lepas dari pantauan kami. Kami meminta bantuan kepada tim surveillance. Terus kemudian kami secara simultan itu melakukan pengamatan secara langsung, baik ketika yang bersangkutan itu kembali ke kediaman. Waktu itu beliau tinggal di apartemen Tamrin Residen, yang mana pada saat itu kami ketahui beliau bolak-balik ke lokasi tersebut. Mungkin di akhir aja, bagaimana, apakah sudah menemukan sampai saat ini Harun Masiku di mana? Sampai saat ini masih proses pencarian. Jadi kami berupaya. Anda masih masuk tim ini untuk melakukan pencarian? Untuk Harun Masiku? Iya. Sampai dengan saat ini saya mendapat sprint gas juga. Tapi belum ditemukan ya? Tapi kami masih dalam upaya melalui beberapa pihak. Oke. Ya, apakah sudah mengetahui titiknya di mana? Kami ketahui tapi kami tidak bisa sampaikan di sini. Ini guys. Oke. Iya, harusnya saudara bisa menangkap kalau sudah ada titiknya ya. Saudara saksi bernama Arif menyampaikan bahwa sudah mengetahui titik dari Harun Masiku, tapi tidak mau diumbar, padahal ini persidangan yang terbuka ini. Itu menjadi pertanyaan kami, kenapa? Karena ini kami coba untuk mengkaitkan dengan pernyataan komisioner sebelumnya yang menyampaikan sudah mengetahui titik berada Harun Masiku. Dalam waktu beberapa hari akan segera menangkap, kalau nggak salah 7 hari pada saat itu menyampaikan. Nah, ini menguatkan bahwa kenapa Harun Masiku sampai sekarang tidak ditangkap. Iya. Hanya dua kemungkinan. Yang pertama, untuk menjadi sandaran politik, Oke. menyandra terhadap kasus-kasus yang disasar untuk kepada PDI Perjuangan. Yang kedua, memang ya KPK dalam hal ini tidak bekerja secara profesional, hanya menyampaikan kepada publik. Dan ini semakin menguatkan bahwa kasus ini adalah kasus dengan muatan politik. Jadi teman-teman sudah terungkap di persidangan,
Harun Masiku sudah tahu titiknya di mana, tetapi hasilnya tidak mau disampaikan, tidak mau diumbar. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Jadi saudara bilang Pak Hasto ini mengarahkan, ya kan? Betul. Berdasarkan bukti petunjuk. Bukti petunjuk, bukti Ya kan? keterangan. Enggak, nanti dulu. Sekarang saksi fakta ini, saudara lihat langsung nggak? Nggak. Tidak. Nggak. Saudara juga nggak mendengar langsung perintah Bapak ngarahin kan nggak ya? Ya. Dari beberapa bukti petunjuk dari komunikasi, Pak, nanti majelis yang mempertimbangkan itu. Jangan Baik. pendapat Bapak ini gara-gara pendapat Bapak ini menurut pendapat saya orang udah ditahan sekarang. Di penjara gitu loh. Gak usah dikomentarin. Bapak lihat langsung nggak Pak Hasto mengarahkan Kusnadi, mengarahkan Harun Masiku, mengarahkan Saiful Bahri. Lihat nggak? yang pada saat itu real bahwa ada perbincangan komunikasi antara. Itu tadi saya bilang petunjuk, Pak. Gak usah Bapak komentarin. Baik. Ya, lihat langsungkah, dengar langsungkah Pak Hasto memerintahkan para pihak yang terlibat? Enggak ya? Enggak. Nah, kalau begitu menyuruh dan memerintahkan tidak. Sekarang satu lagi nih Pak poinnya. Pendapat Bapak, Pak Hasto Kristianto menalangi 400 juta. Banyak duitnya Pak Hasto. Dari mana saudara tahu? Lihat apa? Itu dari hasil permintaan keterangan yang kami lakukan. Keterangan siapa? Itu berdasarkan satu permintaan keterangan dari beberapa calon saksi yang kami amankan pada saat itu. Siapa? Ada saudara Saiful Bahri. Saiful memang belum diperiksa. Siapa lagi? Kemudian dari bukti percakapan WA. Saksi dulu. Bapak kan 144 KUHP itu kan keterangan saksi. Siap. Kemudian yang kedua percakapan dari saudara Doni. Doni udah diperiksa Pak, udah dia nggak bilang nggak ada. Terus apa lagi? Sampai sore kita periksa nggak ada katanya, nalang duit talangan. Seputar perlintasan Harun Masiku Bisa dijelaskan tahun yang lalu. Pak, ada kinerja dari Pak Menkumham Yasona Lauli gitu nggak Pak soal perlintasan seperti apa? Kinerja Yang maksudnya kan dulu sempat ada perselisihan tanggal masuknya Harun gitu. Oh enggak, saya tadi ditanya tentang ada kaitan pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasona pada waktu itu. Berarti ada ditanya kaitannya dengan Ada Pak terkait dengan tim pemeriksa yang dibentuk oleh beliau. Spesifik tim pemeriksa itu tugasnya waktu itu apa aja Pak? Garis besar. Ya meriksa seputar kasus perlintasan Harun Masiku. Khusus juga untuk Harun Masiku ya? Oke, perlintasan. Oke. Bunyi surat panggilannya begitu, jadi pemeriksaannya nggak ada. dari perkembangan keterangan Hasto ya Pak? Nggak tahu saya. Mungkin ditanya ke penyidik. Terakhir Pak, maksudnya ada nama-nama lain Pak kira-kira yang akan disebutkan Pak? Ditanya ke penyidik. Ini bukan sebagai PLT Dirjen Imigrasi. Ini sebagai peristiwa 5 tahun yang lalu. Oke guys, jadi menurut Roni Talapesi ada dua kemungkinan kenapa Harun Masiku tidak ditangkap sampai sekarang meski keberadaannya sudah diketahui. Pertama, yaitu untuk menjadi sandraan politik untuk menyandra kasus-kasus yang disasar untuk PDIP. Lalu yang kedua, KPK kemungkinan tidak bekerja secara profesional sehingga ini makin menguatkan kasus ini adalah kasus dengan bermuatan politis. Di sisi lain, mendengar pengakuan tersebut, tim hukum Hasto, Erna, memberikan kritik keras terhadap penyelidik KPK. Ia mempertanyakan alasan KPK belum juga menangkap Harun Masiku padahal lokasinya sudah diketahui. Memang KPK hingga saat ini belum juga menangkap Harun Masiku yang telah buron selama lebih dari 5 tahun meski titik lokasi keberadaannya telah diketahui. Dalam sidang Hasto Kristianto tadi, penyidik KPK Arief Budi Raharjo menyatakan telah mengetahui lokasi persembunyian buron Harun Masiku. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaga anti rasuah itu
akan mencermati informasi tersebut untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Sementara itu, Budi juga mengatakan pada saat ini KPK masih fokus pada proses pembuktian perkara suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen Hasto Kristianto. Jadi ini yang membuat KPK itu belum melakukan penangkapan kepada Harun Masiku, tapi masih fokus pada kasus Hasto, guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.